Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Agustianingsih dengan NPM 41834032400018. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang Islam moderat dan paham-paham keberagaman Islam lainnya. Frasa Islam moderat dipakai untuk mendeskripsikan entitas Islam tertentu yang berbeda dari entitas Islam lainnya. Nah, di sini frasa moderat itu memiliki arti yaitu sikap yang selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan cenderung ke arah jalan tengah. Sifat moderat ini kita bisa sandingkan dengan paham keagamaan apapun, sehingga kita bisa menyebutnya dengan Kristen moderat, Hindu moderat, Buddha moderat, Islam moderat, dan keagamaan yang lainnya. Frasa Islam moderat mewakili kelompok aliran atau mazhab. Jadi tidak tepat jika Islam moderat disejajarkan apalagi diperlawankan dengan kelompok Islam lain. Mazhab merupakan aliran atau haluan dalam ajaran Islam yang erat kaitannya dengan hukum fikih. Nah, dalam Kamus Besar KBBI, mazhab didefinisikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi rujukan umat Islam. Sinonim Islam wasatiyah sebagai visi umat Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan umat pilihan. Yang dimaksud dengan menekankan keadilan adalah bersikap adil dan tidak membeda-bedakan sesama umat manusia. Dalam Islam, keadilan merupakan ciri utama yang dianut oleh umat Islam. Keadilan dalam Islam didasarkan pada derajat yang sama dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Yang selanjutnya menekankan keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan dalam hidup juga sejalan dengan konsep wasatiyah dalam Islam, untuk berada pada titik tengah dalam kehidupan yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir adalah umat pilihan. Umat pilihan adalah pribadi-pribadi yang secara khusus dipilih dari dunia ini untuk menjadi ahli waris keselamatan dan saksi bagi Allah di hadapan manusia. Ada beberapa gerakan yang sering dianggap sebagai benih yang melahirkan ekstremisme, yaitu sebagai skriptualisme, radikalisme, dan ultraliberalisme. Nah, di sini yang pertama ada skriptualisme. Skriptualisme atau Zahiriyah adalah kelompok yang sering memahami nas agama hanya dari sisi lahirlah atau literal dan cenderung mengabaikan substansi atau hakikatnya. Kelompok ini berlebihan dalam mengambil literalisme teks sehingga pemahaman mereka bertentangan dengan logika dan pemahaman agama yang benar. Misalnya terkait masalah wanita, keluarga, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, kebebasan, dialog antar agama, dan hak asasi manusia. Skripturalisme adalah pemahaman agama yang hanya didasarkan pada isi kitab suci yang diyakini memiliki kebenaran mutlak. Dalam ajaran agama Islam, skripturalisme dapat diartikan sebagai penafsiran atas kitab suci Al-Quran dan hadis yang didasarkan pada kondisi sosial, budaya, dan pendidikan dai. Contoh skripturalisme. Dalam agama Islam, kelompok yang menganut skripturalisme akan menganggap bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis adalah otoritas tunggal dalam menentukan tindakan dan aturan hidup. Mereka mungkin menolak interpretasi yang lebih fleksibel atau kontekstual terhadap teks-teks tersebut dan lebih memilih untuk mengikuti prinsip-prinsip yang tertulis secara literal. Skripturalisme dalam agama Kristen, beberapa kelompok Kristen yang bersifat fundamentalis atau evangelikal dapat dianggap menganut skripturalisme. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak boleh dipertanyakan, dan segala aspek hidup harus mengikuti ajaran yang tertulis di dalam Alkitab secara harfiah, meskipun zaman dan konteksnya telah berubah. Gerakan Salafi di Indonesia terdapat 3. Yang pertama, gerakan Salafi Puris. Yang kedua, gerakan Salafi Haraki. Yang ketiga, gerakan Salafi Jihad. Yang pertama, gerakan Salafi Puris itu aliran dalam Islam yang berusaha menghidupkan kembali ajaran kaum salaf dengan fokus pada studi syariat Islam, mendidik massa, dan berkhutbah.
Yang kedua, ada gerakan Salafi Haraki, adalah kelompok yang mengusung gagasan pendirian negara Islam dan penerapan syariat Islam secara formal. Kelompok ini berhadapan dengan pemerintah dan penegak hukum karena menolak dasar negara dan konstitusi. Yang ketiga, ada gerakan Salafi Jihadi. Gerakan Salafi ini termasuk ideologi politik religius Islam Sunni yang bertujuan mendirikan kekhalifahan global. Para jihadis Salafi berpendapat bahwa pemerintah negara dengan mayoritas muslim yang mereka serang telah menyimpang dari Islam dan merupakan orang-orang murtad atau munafik. Selanjutnya ada radikalisme. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung dan juga sebagai pandangan yang melakukan perubahan mendasar sesuai dengan tafsirnya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme sebenarnya konsep yang netral dan tidak peyoratif atau melecehkan. Radikalisme cenderung menjustifikasi kekerasan dan terorisme sebagai cara untuk menegakkan Islam yang benar dan melawan kemaksiatan yang mereka anggap ada di masyarakat. Dalam hal ini perlu digarisbawahi karena bisa dibedakan antara kekerasan fisik dan kekerasan simbolik atau wacana. Biasanya banyak pihak cenderung mengasosiasikan kekerasan dalam bentuk fisik seperti penyerangan, pemukulan, perusakan, dan sebagainya, tetapi mengabaikan kekerasan simbolik atau wacana. Contoh radikalisme dalam konteks politik, kelompok radikal kiri atau kanan seringkali menyerukan perubahan drastis dalam sistem pemerintahan atau ekonomi. Misalnya, kelompok yang mendukung revolusi yang menginginkan pembubaran total struktur kapitalisme atau bahkan negara itu sendiri. Di sisi lain, kelompok radikal kanan mungkin ingin mengembalikan sistem politik yang sangat otoriter atau patriarkal. Dalam konteks agama, kelompok radikal mungkin ingin menerapkan interpretasi agama mereka secara mutlak, bahkan dengan cara kekerasan. Sebagai contoh, kelompok teroris seperti ISIS dalam Islam yang menginginkan penerapan hukum syariah secara ekstrim di seluruh dunia melalui kekerasan dan peperangan. Yang terakhir ada ultraliberalisme. Ultraliberalisme adalah istilah yang merujuk pada bentuk ekstrim dari liberalisme, di mana prinsip-prinsip kebebasan individu dan pasar bebas diterapkan secara sangat luas, seringkali tanpa batasan atau regulasi yang ketat. Ultraliberalisme sering dikritik karena bisa mengabaikan aspek sosial dan keadilan ekonomi, serta dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam masyarakat. Islam merupakan bagian liberalisme, menekankan pemikiran yang diasumsikan liberal, sesungguhnya tetap berada dalam kerangka Islam. Kelompok liberal mengklaim lebih bergantung pada maksud-maksud syariat dan roh agama yang bersifat global dengan menganulir teks-teks partikular yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis. Mereka menganulir teks-teks agama demi kemaslahatan manusia. Mereka memperhatikan maksud serta menjaga ruh dan substansinya, tetapi tidak menjaga simbol dan bentuknya. Karenanya, bagi kelompok ini, demi kepentingan syariat, fikih, dan ushul fikih bisa dihapus. Di dalam ultraliberalisme ini terdapat tradisi-tradisi. Yang pertama, tradisi Islam adat atau customary Islam yang ditandai oleh kombinasi Islam dengan kebiasaan lokal atau kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. Misalnya penghormatan kepada tokoh yang dianggap suci, pertunjukan ritual keagamaan, dan kekuatan yang mengekspresikan tradisi budaya daerah. Yang kedua ada Islam revivalis atau revivalis Islam yang biasa dikenal dengan Islamisme, fundamentalisme, atau Wahabisme, merupakan prototipe untuk gerakan yang bertujuan membersihkan pusat-pusat tradisi alat dan praktik-praktik yang tidak islami, serta mengembalikan kejayaan Islam seperti di masa khalifah. Yang ketiga, ada tradisi Islam liberal atau liberal Islam. Islam liberal ini mendefinisikan dirinya secara kontras dengan Islam adat dan menyerukan keutamaan periode Islam paling awal dengan menegaskan ketidaksahan praktik-praktik keagamaan masa kini.
Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan kelompok mazhab liberal lebih meninggikan akal daripada nas, Al-Quran, dan hadis, dengan prasangka bahwa teks-teks agama bisa kontradiksi dengan kemaslahatan manusia. Contoh ultraliberalisme dalam ekonomi. Beberapa pendukung ultraliberalisme seperti penganut neoliberalisme ekstrim berpendapat bahwa negara harus mengurangi atau menghapuskan regulasi ekonomi, pajak, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Ultraliberalisme dalam sosial ini dapat berfokus pada kebebasan penuh untuk individu dalam menentukan identitas gender, orientasi seksual, dan pilihan hidup mereka tanpa adanya batasan dari norma sosial atau hukum yang dianggap mengekang. Kesimpulannya adalah Islam moderat adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini sangat relevan di dunia yang semakin kompleks dan pluralistik. Sementara paham-paham Islam lainnya seperti konservatif, salafi, atau liberal menawarkan cara pandang yang lebih khusus terhadap penafsiran dan penerapan ajaran agama. Islam moderat berusaha untuk menjaga relevansi agama dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai inti ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian, keadilan, dan keberagaman. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penafsiran dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.